Prosesi penobatan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Part 2. Setelah turun surah pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5, Jibril alaihi salam pun menghilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah ketakutannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan terburu-buru dan benar-benar ketakutan. Setelah tiba di rumah dan mengetuk pintu, Khadijah radhiyallahu anha melihat suaminya gemetar ketakutan. Beliau radhiyallahu anha tidak bertanya apa-apa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara dan mengatakan, selimuti saya, lalu Khadijah pun mengambil selimut dan merangkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa masuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tenang, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semuanya kepada Khadijah radhiyallahu anha, kejadian di Gua Hira sampai selesai. Dan tiba di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua sambil ketakutan. Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? Tidak akan terjadi demi Allah, tidak mungkin kamu ditimpa itu. Karena sesungguhnya kamu selalu menjadi orang baik. Kamu selalu menjaga silaturahmimu, kamu selalu membantu orang miskin dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang yang butuh bantuan. Wahai suamiku, janganlah engkau khawatir, aku mempunyai seorang sepupu yang bernama Warakah bin Naufal, mungkin dia punya informasi, mari, kita ke sana, ucap Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sepupunya Warakah bin Naufal. Setelah bertemu Warakah, akhirnya diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua kejadian di Gua Hira. Warakah terheran-heran, dia terus menyimak setiap cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai bercerita, dia pun mengatakan, sudah selesai Muhammad? Ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah, tidak ada, ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah Namus Al-Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihi salam. Namus Al-Akbar adalah istilah makhluk yang bersayap, disebutkan dalam Taurat dan Injil. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Maka pastilah saya akan menjadi penolongmu saat engkau diperangin dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu, ucap Warakah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam heran dan bertanya kepada Warakah, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu orang yang dicintai oleh penduduk Mekah. Warakah berkata, sesungguhnya, ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu, kecuali akan diperangin oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Setelah kejadian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah, menenangkan dirinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu terputus selama 6 bulan. Warakah meninggal di saat masa terputusnya wahyu. Kata para ulama ada beberapa hikmah dan tujuan kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. 1. Agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari rasa takutnya yang mendalam setelah kejadian di Gua Hira. 2. Muncul dari hati rasa penasaran, ingin dan kesiapan menerima wahyu. Tujuan utama tersebut betul terlaksana, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 6 bulan terus mendatangi padang pasir dekat Gua Hira. Tempat pertama bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Setiap hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam datang, menunggu dari pagi sampai malam berharap ada wahyu yang turun.